Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Jainawu, NIM 2022-188125. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan soal UTS PAI nomor 1 dengan bunyi soal, menurut penjelasan Al-Quran Surat At-Tin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang A, apakah hakikat manusia sebagai bashar? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Baik, saya akan menjawab nomor 1 yang A. Sebelum itu kita ketahui dulu manusia itu apa sih? Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dalam Al-Quran, istilah manusia ditemukan 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda dengan kata berbeda, yaitu kata basar tadi yang pertama saya sebutkan tadi, kedua insan, dan ketiga anas. Lanjut, 1. Apa sih kata basar itu dalam Al-Quran? Ya, dia bermakna, kata basar dalam Al-Quran bermakna bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti makan, minum, perwiburan, seks, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, yaitu Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarzulika arabbihi falya'lam amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah, adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Terdapat pada surat Al-Hafiz ayat 110. Selanjutnya yang kedua, nomor D, 1B. Apa hakikat manusia sebagai al-insan, dan jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Baik, sebelum menjelaskan itu kita harus ketahui dulu kata insan itu dalam Al-Quran itu disebut apa. Oke, kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, memikul amanah. Sebagaimana firman Allah, Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina milnaha wa asfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 72. Ada juga firman Allah, Allama insana ma'lam ya'lam. Yang artinya, dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terdapat pada surat Al-Alaq ayat 5. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Priyanti Jainawu, izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Amelia Damayanti dengan NIM akhiran 119, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Untuk pertanyaan nomor 2, proses perjalanan hidup manusia melalui tahapan tertentu. A. Apa yang dimaksud dengan alam arwah? Dan B. Apa yang dimaksud dengan alam barzah?
Baik, di sini alam arwah adalah alam ruh atau fase pertama kehidupan manusia. Di sini manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah terlebih dahulu akan bertanya kepada setiap manusia, dan pertanyaannya itu tentang apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Lalu para ruh itu menjawab, ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, nah baru Allah akan masukkan ruh tersebut ke dalam jasad yang telah Allah tentukan. Dalam ruh ini manusia seluruhnya sama, tidak ada yang lebih baik dari siapapun. Lalu selanjutnya tentang alam barzah. Alam barzah ini adalah alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Nah, barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari akhir. Nah, penghuni barzah berada di tepi dunia dan akhirat. Dalam alam barzah ini, sang mayat akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Nah, di sana yang menemani mereka hanya amal mereka sendiri. Nah, kubur ini bisa menjadi taman-taman surga atau lembah dari lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Nah, jika seorang menjadi penghuni surga, maka nantinya akan dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore. Untuk pertanyaan nomor 3, tentang ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang iman dan adanya hari kiamat. A. Jelaskan secara filosofis atau logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Dan B. Apa alasan seorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka? Untuk yang pertama, terjadinya hari kiamat itu merupakan sebuah kepastian. Seandainya pun kitab suci tidak menginformasikan hal itu, maka secara logika hari kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi karena bumi dan alam semesta tersusun dari materi, dan secara hukum alam segala sesuatu yang tersusun dari materi akan berubah atau rusak, hanya masalah menunggu waktu saja. Cepat atau lambatnya suatu materi itu rusak itu sangat tergantung pada kekuatan dan susunan materinya. Nah, jadi bumi dan alam semesta merupakan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dengan demikian, bumi dan alam semesta akan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dari kehancuran. Nah, artinya umur bumi dan alam semesta sangat lama, mungkin bisa mencapai miliaran tahun. Namun dengan demikian, pada suatu saat nanti akan hancur atau rusak juga, dan itulah yang disebut kiamat. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa orang-orang bisa tidak mempercayai kiamat, surga, dan neraka? Nah, jadi bisa jadi ada kekeliruan orientasi kehidupan. Nah, pada saat sekarang ini orang-orang berlomba-lomba mencari harta dan tidak mengimani hari kiamat. Jadi kepercayaan akan hari kiamat itu tidak ada dalam hati mereka. Hati mereka telah mati mengejar duniawi saja. Dan orang-orang tersebut tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Nah, sehingga akan sulit ketika seseorang tidak percaya hari kiamat, surga, dan juga neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Nabila Setiawan dengan NIM 2022 1880122. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 dan 5 dari UTS AIK. Saya akan menjawab nomor 4. Yang pertama 4A, yaitu pengertian dinul Islam. Dinul Islam merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya agama Islam. Dinul Islam tersusun dari dua kata, yaitu din dan Islam, yang berakar dari kata salimah. Istilah din secara umum diartikan sebagai agama. Lalu untuk kata salimah artinya selamat, damai, dan sejahtera. Kemudian muncul kata turunan Islam yang bermakna ketundukan atau penyerahan diri. Dengan demikian, dinul Islam adalah serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan Allah
Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi atau rasul untuk ditaati. Tujuannya demi memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia. Selanjutnya 4B, yaitu ayat Al-Quran yang memiliki kata Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Selanjutnya nomor 5, yaitu nomor 5A, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum, perintah, dan pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi petunjuk yang paling lengkap bagi umat manusia. Sebagian besar Al-Quran adalah tentang Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengannya. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk bagi pengikutnya, catatan sejarah dari nabi dan orang terdahulu, serta pembawa kabar baik bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Bagi seorang muslim, sudah seharusnya kita selalu dekat dengan Al-Quran, tidak sekedar membaca tetapi juga memahami dan mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 5B, pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis ini menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat Islam tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, dan percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ada 3 hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan situasi. Selanjutnya ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan, melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga ada hadis taqririyah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat semasa Rasulullah SAW hidup. Dengan kata lain, beliau mengetahuinya namun hanya diam saja, tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Meski demikian, Rasulullah SAW tidak pernah mendiamkan sesuatu yang dianggap batil. Nah, hadis ini memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama hadis sahih, yang artinya hadis sahih ini yang sanadnya bersambung, lalu diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, tidak lemah hafalannya, kemudian dalam sanad dan matanya tidak ada kejanggalan maupun cacat. Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang terbilang lebih lemah dari hadis sahih. Secara bahasa, hasan artinya baik, sehingga terkadang kategori kedua ini masih kerap dianggap boleh menjadi dasar hukum. Hadis hasan adalah hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat kejanggalan maupun cacat. Kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Yang terakhir ada hadis dhaif. Kategori hadis yang terakhir ialah hadis dhaif atau lemah, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, sehingga hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.